Oke, mungkin izin mulai ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Salsabila, mahasiswa dari Ikopi University, jurusan Ekonomi Syariah. Izin untuk kedatangan saya hari ini ingin sedikit wawancara atau lebih jelasnya ngobrol-ngobrol tentang koperasi gitu. Izin Ibu boleh memperkenalkan diri, atas nama siapa dan bagian apa? Ya. Nama saya Risma Mardiana. Kebetulan di Koperasi Pajak Syariah saya di sini sebagai administrasi, staf admin gitu ya. Di sini saya kerja dari tahun 2021, jadi kurang lebih sudah 5 tahun di sini. Ibu, gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kenapa saya kesini? Sebelumnya pernah kesini yang bertiga itu. Oh iya. Ya, kemarin cuman dipilih dan ditugaskan kesini lagi. Oh gitu. Izin ya Ibu, untuk yang pertama mungkin kalau kemarin kan nanyanya soal buat penelitian ya. Kalau sekarang lebih ke koperasinya, mungkin boleh sedikit diceritakan buat awal pola pendiriannya atau latar belakangnya dari Koperasi Pajak Syariah. Ya. Sebetulnya kalau untuk sejarah latar belakang, kalau dicari di websitenya ada ya, di koperasipajaksyariah.co.id. Tapi kalau untuk dijelaskan kembali di sini, paling singkatnya, kalau Koperasi Pajak Syariah itu dulu karena ini koperasi BPRS ya, bukan koperasi umum simpan pinjam. Jadi dulu itu koperasinya BPRS HIK Parahyangan yang di samping kecamatan. Jadi dulu sebelum di gedung sini kita di sana. Jadi di sana juga selain koperasi jasanya, di sana juga kita ada semacam kantin koperasi gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah kan ada koperasi gitu ya biasanya. Nah di BPRS HIK juga seperti itu. Jadi awal mulanya kita di sana ada istilahnya kalau kita sebut KPS Smart di sana. Iya, jadi kalau misalkan pegawai atau karyawan BPRS HIK di sana mau jajan atau apa gitu, keperluan ATK cetakan juga di sana kita sediakan gitu. Nah, kalau untuk berdirinya, awal mula berdirinya itu kenapa kita ini aja dari namanya aja dulu ya. Kenapa pojok? Karena dulu itu tempat awalnya kita sebelum ada gedung, sebelum ada ruangan, malah kita itu tempatnya di pojok, cuman meja aja. Jadi cuman benar-benar meja yang nyediain ATK cetakan seadanya, terus kayak jajanan juga masih seadanya, masih berbentuk meja, ditaruhnya di pojok ruangan. Jadi dulu banyak disebutnya koperasi pojok gitu. Nah, semakin itu tahun 2015. Jadi setelah itu berkembanglah gitu ya koperasi, jadi kita bikin office-nya gitu ya, tetap masih di BPRS HIK, cuman di sana kita dikasih ruangan khusus untuk koperasi gitu, koperasi office sama koperasi martnya gitu. Jadi itu masih 2015 juga. Jadi kalau untuk pendirian kita ada di tahun 2015 awal itu. Untuk ke gedung ini kita pindah di tahun 2020 di masa-masa Covid ya. Mulai kita pindah ke sini di Jalan Percobaan nomor 01 ini. Terus dari sini kita mulai, kenapa awal mulanya alasan kenapa kita pindah ke gedung yang lebih besar gitu ya, karena di sana sebelumnya hanya ruangannya saja. Jadi di sana itu kebetulan kita semacam ditantang ya, gimana bisakah kita bikin bisnis gitu ya, operasi mandiri gitu ya jadinya, tapi tetap berkesinambungan sama BPRS HIK. Jadi di situ kita merasa oke, berarti bisa untuk mandiri gitu ya, punya gedung sendiri, punya bisnis sendiri, bisnisnya bisa dikembangkan gitu ya, bukan hanya untuk untuk karyawan BPRS HIK saja. Jadi pada 2020 kita pindah ke sini, KPS Smartnya tapi tetap di sana, karena di sana memang khusus ya kita untuk ATK cetakan, keperluan BPRS-nya untuk
snack-snack jajanan kayak gitu untuk keperluan karyawan. Kalau untuk office-nya kita pindah ke sini. Waktu itu ada perekrutan karyawan lah ya, kurang lebih 2 sampai 3 orang ke sini. Jadi kita juga ada bisnis baru karena ada perekrutan juga, ada bisnis baru. Di sini kita selain kalau untuk bicara bisnis, ini langsung ke bisnis aja ya paling ya. Kalau Maaf, ininya boleh agak diangkat. oh gitu, Iya. boleh. Di sini cukup. Ya. Kalau untuk bisnis kita seiring berjalannya waktu, terutama setelah pindah ke gedung sini, kita ada semacam perkembangan bisnis gitu, bukan hanya KPS Smart dan KPS. Kan biasanya kalau koperasi di sini office-nya itu menyediakan fasilitas pembiayaan untuk karyawan. Jadi karyawan yang ada keperluan pembiayaan gitu bisa diajukan ke koperasi sini gitu. Nah, selain itu juga kita setelah pindah office ke sini, kita juga buka beberapa jasa seperti jasa dana talang haji. Terus kita juga buka bisnis seperti kita bangun mini soccer di Soekarno Hatta. Ada di Jalan Soekarno Hatta di seberang pom bensin. Di sana kita punya mini soccer, terus di sini juga ada gor, fasilitas olahraga gitu ya kita sediakan, terus kita sewakan dari situ. Terus kita juga di sini ada jasa internet, pemasangan internet seperti wifi. Terus masih banyak lagi gitu ya kalau bisnis. Paling dari situ aja dulu. Yang mau ditanyakan lagi apa? Ya, kalau misalkan dari tadi kan udah jelas ya dari pendiri ataupun dari bisnis. Kalau misalkan buat kalau para pendirinya tuh mengapa membentuk koperasinya tuh berbasis syariah itu? Karena kita dari basic BPRS-nya kan syariah ya. Mengikuti. Iya BPRS gitu ya. Syariah juga. Jadi kita di sini mengikuti basic dari BPRS. Jadi kita membuat koperasi pojok syariah gitu. Kalau misalkan selain dari anggotanya tuh dari karyawan gitu ya Bu, anggota paling awal gitu ya sebelum diperuntukannya untuk karyawan itu apakah ada dari umum? Kalau untuk anggota kebetulan kita masih karyawan ya. Jadi karena masih sampai sekarang gitu basicnya kita koperasi BPRS HIK. Jadi di sini kita masih belum membuka untuk umum, kecuali mungkin untuk yang orang-orang pihak ketiga yang kerja sama bisnis itu kita masukkan anggota juga. Paling itu aja sih kalau untuk dari umum, tapi sisanya masih karyawan kalau kita. Kalau dari dulu juga karyawan? Iya, karyawan. Berarti nggak ada proses mengajak keluar karena karyawan? Iya, belum. Jadi karena sistemnya di sini untuk karyawan tuh wajib menjadi anggota koperasi. Jadi untuk karyawan yang baru masuk di BPSIK itu otomatis juga menjadi anggota koperasi pajak syariah. Oke Bu, buat selanjutnya kalau perkembangan atau pergantian struktur pengurusan dari awal kayak gimana sampai sekarang? Kalau untuk kepengurusan kita dari awal kebetulan masih sama, tapi untuk pengawas dari awal pendirian kita udah ganti sekitar 2 kali ini ya struktur organisasinya. Jadi kalau untuk pengurus dari awal kebetulan kita masih sama, tapi kalau untuk pengurus koperasi kan ada masanya gitu. Jadi setiap 3 tahun sekali itu ada kita istilahnya tuh ada kita kasih ke anggota di acara RAT. Biasanya kan kalau koperasi ada acara RAT setahun sekali. Nah setelah 3 tahun berjalan biasanya kita menyediakan voting gitu, barangkali ada yang mau maju menjadi pengurus atau enggak barangkali ada usul-usul lain gitu. Tapi alhamdulillah dari awal pembentukan pengurus sampai sekarang masih orang yang sama.
Jadi kebetulan pengurus yang sekarang juga itu salah satu orang yang ikut serta membentuk koperasi pajak syariah gitu. Jadi yang tahu awalnya seperti apa gitu koperasi pajak syariah. Buat saya ke Ibu, kalau pertumbuhan jumlah anggota dan usaha koperasi dari tahun ke tahun. Kalau untuk pertumbuhan jumlah anggota seiring berjalannya waktu itu kita apa ya, disinkronkan dengan BPRS juga, jadi sama aja. Jadi kita mungkin istilahnya kalau misalkan ada karyawan baru di BPRS itu juga ada otomatis ada penambahan anggota di koperasi. Begitupun sebaliknya kalau misalkan ada karyawan yang resign, otomatis juga ada anggota yang keluar gitu. Jadi setiap tahunnya kalau untuk kenaikan sih kurang lebih ada 10-15% setiap tahun gitu ya. Begitupun yang keluarnya juga setiap tahun ada aja gitu. Ibu, buat mengapa pengurus memutuskan untuk menerapkan sistem pembiayaannya lewat potong gaji karyawan? Karena dari awal kita sudah ada PKS-nya ya. PKS itu kayak perjanjian kerjasama antara koperasi pajak syariah dengan BPRS SIK Parahyangan. Dari awal pembentukan koperasi juga sudah didiskusikan bagaimana apa namanya cara pembayaran angsuran kalau nanti karyawan ada yang mengajukan pembiayaan, itu sudah dibicarakan. Nah, karena kita punya akses dan diberi akses dari BPRS HIK Parahyangan, jadi kita di sini di bagian pembiayaan juga suka kontekan sama bagian SDI di sana, sama bagian HRD gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengajukan pembiayaan ke koperasi, tidak serta-merta langsung di ACC, kita juga langsung hubungi ke pihak HRD-nya apakah apakah si karyawan ini yang mengajukan ada pembiayaan lain di BPRS SIK atau di bank lainnya. Karena kan kita di sini tidak ada slik ya, tidak ada kalau di koperasi biasanya tidak ada slik, jadi kita koordinasinya sama BPRS SIK-nya apakah gajinya cukup untuk angsurannya gitu. Jadi kalau sudah, karena ada PKS itu ada perjanjian kerjasama, jadi memang dari awal untuk pembayaran angsuran lebih tepatnya agar lancar gitu ya, jadi kita potong dari gaji langsung gitu. Oke, Ibu, izin bertanya juga buat produk utama yang dikelola pengurus, sama kalau Ibu tahu gitu ya dari DPS-nya ataupun namanya ataupun ini. Ya, kalau misalkan produk utamanya di sini kita paling di pembiayaan ya. Di pembiayaan kita biasa di sini ada 3 jenis pembiayaan. Yang pertama ada murabahah, terus yang kedua ada qard, yang ketiga ada musyarakah. Itu kalau musyarakah itu bentuknya kerjasama dengan pihak ketiga biasanya. Kalau untuk murabahah dan qard itu rata-rata kebanyakan gitu ya karyawan memakainya itu di antara dua itu. Kalau untuk murabahah biasanya kita di sini ada maksimal nominal pembiayaannya sama jangka waktunya. Biasanya untuk murabahah itu sama sama-sama 12 bulan maksimal pembiayaan. Kalau untuk perbedaan nominalnya di murabahah itu bisa di 10 juta. Tapi kalau untuk qard itu maksimalnya di 5 jutaan ya. Jadi perbedaannya itu salah satunya gitu. Nah, kalau untuk peruntukannya, kalau qard itu biasanya peruntukannya untuk pendidikan, untuk biaya kesehatan. Seperti kalau anaknya ada yang mau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya karyawan memakai produk qard gitu. Kalau untuk murabahah biasanya untuk keperluan lain-lain seperti keperluan renovasi rumah, keperluan perbaikan kendaraan, biasanya dari murabahah. Itu kalau misalkan produk utama bisnisnya paling kita di
apa namanya, di internet, kita jasa internet, karena di sini udah lumayan banyak ya yang ini, kan kita ngambilnya di warga sekitar sini di belakang, warga sekitar Cileunyi sama warga sekitar karyawannya. Jadi karyawannya yang rumahnya di mana, di sana juga kita sediakan internet gitu. Kalau untuk DPS sih kita di sini DPS-nya ada dua ya kebetulan. Ada Prof Oyo sama Prof Atang. Di situ dua-duanya juga kebetulan ada sebagai dosen di UIN Sunan Guru Jati Bandung. Gitu, BPS. Oke, sebelumnya tuh kan dari waktu bertiga itu ya sempat bertanya. Nah, untuk di tantangan yang di DPS ini tuh adalah kurang modal ya Ibu kalau nggak salah. Oh, di KPS ini Iya. ya. Nah, izin bertanya, mengapa pengurus menghadapi kendala kurang modal padahal pembiayaan dari anggota sangat lancar? Iya, kalau untuk modal karena kita setiap tahunnya ingin mengupayakan ada bisnis baru gitu ya, dan agar apa namanya fasilitas yang dipunya juga lebih memadai. Jadi modal itu tetap selalu diusahakan gitu. Jadi walaupun misalkan ada apa namanya ada dana dari pembiayaan karyawan, tetapi untuk bisnis-bisnis lain kita usahakan juga kita butuh modal dari pihak ketiga gitu untuk kerjasama untuk bisnis yang lebih lebar juga ininya gitu ya kecangkupannya. Seperti kemarin kita bangun mini soccer, bangun gor, itu salah satunya juga dari suntikan modal gitu ya. Terus sama usahanya berjalan bisa dialirkan kembali ke karyawan-karyawan gitu. Ibu buat selanjutnya, bagaimana strategi pengurus mengatasi masalah modal tersebut dan seberapa efektif sistem potong gaji mencegah pembiayaan macet? Kalau untuk modal, seberapa apa tadi? Bagaimana strategi pengurus mengatasi masalah modal tersebut dan seberapa efektif sistem potong gajinya? Kalau untuk modal, tetap kita selalu usahanya itu salah satunya dengan apa ya? Dengan banyak komunikasi dengan koperasi lain atau dengan BPR lain. Jadi saling bertukar informasi, barangkali ada perusahaan atau perorangan yang sedang butuh untuk menyimpan uang, punya modal gitu. Jadi ya, untuk mengatasinya salah satunya itu gitu, komunikasi dengan koperasi dan BPR lain gitu. Terus yang tadi yang kedua pertanyaannya, Seberapa efektif? kalau untuk pemotongan gaji itu cukup efektif ya, karena karyawan secara otomatis gajinya diterima setelah dia kena potongan. Jadi kalau dari awal kita misalkan karyawan membayar angsuran itu tidak potong gaji, yaitu dengan store manual, itu mungkin banyak sekali kendala yang tidak terduga ya yang bisa terjadi. Jadi untuk meminimalisir itu kita bekerja sama dengan HIK untuk agar karyawan yang mempunyai pembiayaan ke Koperasi Pajak Syariah itu pembayaran angsurannya itu potong gaji. Untuk selama ini sih sejauh ini karyawan-karyawan yang memiliki pembiayaan di sini